Ditampar suami di depan anak, 15 tahun kemudian anakku yang membalasnya hingga sengsara. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Hari itu dimulai seperti biasa, meskipun aku merasakan ketegangan yang tak biasa sejak pagi. Chiko sedang makan malam di meja makan, dan aku berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan semuanya dengan cepat, karena aku tahu Mas Angga biasanya pulang cepat. Chiko, yang masih kecil, tidak mengerti betapa sibuknya aku berusaha menjaga ketenangan di rumah. Aku hanya bisa tersenyum dan memberi semangat kecil kepadanya, meski hatiku sedang kacau. Ketika aku mendengar suara pintu depan terbuka, aku merasa ada yang tidak beres. Langkah Mas Angga terdengar berat dan terburu-buru, seolah ada beban yang sangat berat yang dibawanya. Aku bisa melihat dari jarak yang cukup jauh, wajahnya yang kusut, matanya yang tak terlihat seperti dirinya yang dulu. Aku tahu, ada sesuatu yang mengganjal, tapi aku memilih untuk tidak bertanya, mencoba memberi ruang bagi Mas Angga untuk berbicara lebih dulu. Namun, setelah aku menyapanya dan bertanya apakah dia ingin makan malam bersama, wajahnya justru semakin berubah. Tanpa peringatan, Mas Angga menampar pipiku dengan keras. Aku terkejut, tubuhku terasa kaku seketika. Chiko, yang sebelumnya tertawa ceria, tiba-tiba terdiam dan menangis keras. Matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan, seolah tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Mas Angga menatapku tajam, dan suaranya yang biasa lembut kini berubah menjadi bentakan yang mengiris hati. "Jangan ganggu aku kalau lagi stres," katanya dengan nada yang penuh amarah. Aku hanya bisa berdiri terdiam, memegangi pipiku yang panas, merasakan perasaan yang campur aduk antara kesakitan fisik dan emosional. Aku mendengar suara isakan Chiko, dan itu cukup untuk membuat aku merasa hancur. Aku yang selama ini berusaha menjaga keseimbangan, menjaga semua agar tetap baik-baik saja, tiba-tiba dihancurkan oleh sebuah tindakan yang tak terduga. Sejak kecil, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga ini, tapi ternyata, semua itu tidak berarti apa-apa bagi Mas Angga. Aku yang selalu berusaha mengerti, mendengarkan setiap keluh kesahnya, kini justru diperlakukan dengan cara yang tak seharusnya. Chiko yang masih menangis, meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku bisa merasakan rasa sakitnya, bahkan meskipun ia belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang sudah tak bisa kupertahankan lagi. Saat itu, sebuah keputusan besar muncul di dalam pikiranku. Aku tak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku tak bisa membiarkan Mas Angga menginjak harga diriku lagi. Malam itu, setelah menenangkan Chiko, aku duduk di sudut kamar, memikirkan segala sesuatu yang terjadi. Aku tahu, aku tak bisa hidup seperti ini lagi. Aku harus pergi. Setelah tamparan itu, hidupku seakan terhenti sejenak. Rasanya semua yang sudah aku bangun bersama Mas Angga, yang dulu aku anggap sebagai pelabuhan hidupku, mulai runtuh perlahan-lahan. Malam itu, aku menghabiskan waktu dengan Chiko, berusaha menenangkan hatinya yang terus terisak. Sementara itu, di luar sana, Mas Angga mengurung diri di kamar, seolah tak ada yang terjadi. Dia bahkan tidak pernah menanyakan bagaimana keadaan Chiko atau aku. Waktu yang terasa begitu panjang dan sunyi itu menjadi titik balik yang membuat aku sadar. Aku sudah tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang penuh dengan ketidakpastian dan kekerasan ini. Keputusan untuk berpisah datang dengan sangat cepat, meski hati ini terasa berat. Namun, aku tahu, jika aku tetap bertahan, aku akan kehilangan diri sendiri. Aku harus memberi Chiko contoh tentang keberanian dan harga diri. Perceraian mungkin akan menjadi jalan terbaik, meski penuh dengan rasa malu yang sulit diterima. Tetapi, lebih baik hidup sendiri, jauh dari kekerasan dan ketidakpastian, daripada terus hidup dalam bayang-bayang penderitaan yang tak berujung. Aku ingat saat pertama kali aku menyampaikan keputusan ini pada Mas Angga. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah tajam, penuh amarah dan ejekan. "Kamu pikir bisa hidup tanpa aku? Kamu dan anakmu akan merana," katanya dengan nada yang seakan mengancam. Namun, aku tak goyah.
Chiko sudah cukup besar untuk memahami situasi, dan meskipun aku tidak ingin ia terluka lebih jauh, aku tahu kami berdua akan baik-baik saja tanpa Mas Angga. Hari pertama sidang perceraian adalah salah satu hari terberat dalam hidupku. Aku berdiri di ruang pengadilan dengan Chiko di sisiku, merasa sangat kecil dan rapuh di hadapan banyak orang. Mas Angga tidak datang pada sidang pertama, dan aku merasa seolah dunia ini berbalik melawan diriku. Aku sempat berpikir, apakah aku telah membuat keputusan yang salah? Tetapi, saat melihat Chiko yang memegang tanganku dengan erat, aku tahu tidak ada jalan kembali. Sidang kedua baru berlangsung beberapa minggu kemudian. Mas Angga datang dengan penampilan yang lebih rapi, tetapi matanya masih menunjukkan ketegangan yang dalam. Dia terlihat bingung, mungkin tidak mengerti mengapa semua ini bisa terjadi. Dia mulai mengubah pendekatannya, berusaha terlihat menyesal dan ingin memperbaiki keadaan. Namun, aku tahu sudah terlambat. Perasaanku terhadapnya sudah mati, dan tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah hancur. Di tengah persidangan, terungkaplah fakta yang lebih menyakitkan. Mas Angga ternyata selingkuh dengan sekretarisnya, seorang wanita muda yang bekerja di perusahaan tempat dia bekerja. Fakta itu menggegerkan semua orang di ruang sidang. Aku merasa seolah dunia berhenti sejenak, dan aku menahan diri untuk tidak menangis di depan umum. Tapi, hatiku benar-benar hancur. Betapa bodohnya aku selama ini, mempercayai orang yang ternyata hanya memanfaatkan aku untuk kenyamanan dirinya sendiri. Hakim, yang mendengarkan dengan seksama, akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonanku. Aku mendapatkan hak asuh penuh atas Chiko, dan Mas Angga diharuskan memberikan sejumlah tunjangan bulanan untuk anak kami. Meskipun itu tak sebanding dengan rasa sakit yang aku alami, setidaknya aku merasa sedikit lega. Namun, perasaan itu tidak berlangsung lama. Aku merasa sangat malu, seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku merasa semua orang di luar sana melihatku sebagai perempuan yang gagal dalam pernikahan, dan itu adalah hal yang sangat sulit diterima. Malam itu, saat kami pulang dari pengadilan, Chiko memelukku erat. "Mama, kamu tidak apa-apa?" Tanyanya dengan suara kecil dan penuh kepedulian. Aku hanya bisa tersenyum, meskipun dalam hati aku merasa kosong. "Mama baik-baik saja, sayang," jawabku dengan lembut, meskipun aku tahu aku tak bisa menghapus perasaan terluka yang ada di dalam diriku. Keesokan harinya, aku kembali ke rutinitasku yang serba sulit. Mencari nafkah, menjaga Chiko, dan berusaha menjalani hidup seperti biasa. Namun, di dalam hatiku, ada rasa kesepian yang mendalam. Setiap kali aku melihat ibu-ibu lain yang masih memiliki suami mereka, aku merasa terpinggirkan. Ada perasaan malu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi aku tahu aku harus menghadapinya. Mas Angga, yang dulu menjadi pahlawan dalam hidupku, kini hanya menjadi kenangan yang pahit. Namun, meskipun semua itu terasa begitu berat, aku tahu satu hal, hidupku akan lebih baik tanpa dia. Aku dan Chiko akan membangun kehidupan baru, jauh dari kekerasan dan kebohongan yang telah merusak segalanya. Perceraian ini memang memalukan, tetapi itu adalah langkah yang tepat. Dan aku percaya, waktu akan menyembuhkan semua luka ini. Minggu-minggu setelah perceraian kami seperti sebuah perjalanan yang terasa sangat panjang dan penuh perjuangan. Aku mengingat hari-hari pertama setelah pengadilan, saat aku dan Chiko pulang ke rumah kecil yang baru kami sewa. Rumah itu sederhana, bahkan jauh lebih kecil dari rumah yang dulu kami tinggali bersama Mas Angga. Dindingnya yang tipis dan suasananya yang hening terasa sangat kontras dengan kehidupan kami sebelumnya yang lebih riuh dan penuh dengan harapan. Aku mencoba untuk menenangkan Chiko, meskipun aku sendiri merasa bingung dan lelah. Setiap malam, aku terjaga, memikirkan apa yang akan terjadi pada kami. Dengan tidak adanya Mas Angga yang dulu berperan sebagai penopang hidup, aku harus mencari cara untuk mencukupi segala kebutuhan kami berdua. Aku berusaha keras agar Chiko tidak merasakan perbedaan yang terlalu mencolok, meskipun hatiku tahu kami sedang menghadapi kenyataan pahit yang sulit disembunyikan. Hari-hari pertama sebagai ibu tunggal tidaklah mudah. Aku mulai mencari pekerjaan tambahan, mulai dari mencuci piring di restoran, menjual kue di pasar, hingga melakukan pekerjaan serabutan lainnya.
Semua itu aku lakukan demi Chico, agar dia bisa melanjutkan hidup dengan baik meskipun dalam keadaan yang serba terbatas. Aku tidak ingin anakku merasa kekurangan, meskipun aku tahu betul bahwa situasi kami tidak lagi seperti dulu. Namun, di balik segala kesulitan yang kami hadapi, ada hal-hal kecil yang memberikan aku kekuatan. Setiap kali aku merasa lelah dan hampir putus asa, aku akan melihat Chico, yang meskipun masih kecil, begitu penuh semangat dan tidak pernah mengeluh. Aku ingat betul bagaimana dia selalu menghiburku dengan caranya sendiri. Chico yang awalnya seringkali terdiam dan bingung tentang apa yang terjadi pada ayahnya, perlahan mulai bisa menerima kenyataan. Dia mulai bertanya-tanya, "Mama, kenapa ayah tidak pernah datang?" Sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Tapi aku hanya bisa memeluknya erat dan mengatakan, "Ayah sedang tidak bisa bersama kita, sayang. Tapi kamu dan Mama akan selalu bersama." Setiap kali Chico melihat aku dengan wajah lelah dan cemas, dia akan memelukku dan mengatakan, "Mama, jangan khawatir. Kita bisa lewati semua ini bersama." Kata-kata itu begitu sederhana, namun membuat hatiku merasa lebih ringan. Chico adalah kekuatan terbesar yang aku miliki, dan aku tahu bahwa meskipun kami hanya berdua, kami akan saling mendukung dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Pekerjaan serabutan yang aku lakukan memang tak cukup untuk memberikan kehidupan mewah, tapi setidaknya aku merasa kami bisa bertahan. Aku kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah toko buku kecil. Walaupun gajinya tidak besar, setidaknya aku bisa mendapatkan penghasilan yang lebih stabil dan lebih banyak waktu untuk bersama Chico. Di toko buku itu, aku bertemu dengan banyak orang, beberapa di antaranya memberikan dukungan moral yang sangat berarti. Mereka tidak tahu cerita penuh tentang hidupku, tapi mereka memberikan perhatian dan kata-kata semangat yang menguatkan. Suatu hari, saat aku sedang bekerja di toko buku, aku bertemu dengan seorang ibu yang datang bersama anaknya. Ibu itu memperkenalkan diri dengan ramah dan mengatakan bahwa dia juga seorang ibu tunggal. Kami mulai berbicara tentang tantangan hidup sebagai ibu tunggal, dan dia memberi banyak nasihat yang berguna. Aku merasa tersentuh, seolah dunia ini masih penuh dengan orang-orang yang peduli, meskipun aku sering merasa terisolasi dalam kesendirian. Chico, meskipun dia masih kecil, juga mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia berusaha menerima keadaan. Suatu malam, dia duduk di sampingku sambil menggambar, dan tiba-tiba berkata, "Mama, aku ingin jadi orang besar, seperti orang-orang yang membantu kita." Aku terkejut mendengar kata-kata itu, dan mataku hampir berkaca-kaca. Dia ingin menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain, dan aku sangat bangga mendengarnya. Meskipun dia masih sangat muda, Chico sudah mulai mengerti betapa pentingnya memberi dan membantu sesama. Terkadang, di tengah-tengah kesibukan kami, aku merasa sangat lelah dan terpuruk. Aku merasa seperti hidup ini berjalan sangat berat dan terkadang seolah tak ada jalan keluar. Tapi ketika aku melihat Chico tersenyum dan mendengarnya tertawa, aku tahu aku harus terus berjuang. Aku harus terus memberi yang terbaik untuknya, meskipun segala sesuatu terasa sangat sulit. Aku tak bisa membiarkan Mas Angga, atau siapapun, menghalangi kebahagiaan Chico, atau merusak harapan-harapan kami. Ada saat-saat aku merasa ingin menyerah, ingin keluar dari semuanya. Namun, setiap kali aku merasa seperti itu, aku akan melihat Chico, yang meskipun banyak pertanyaan tentang ayahnya, tetap bisa tertawa dan bermain dengan ceria. Aku merasa dia adalah alasan terbesar mengapa aku harus terus maju. Untuk Chico, aku harus kuat. Aku mulai memahami satu hal yang sangat penting, meskipun aku tidak memiliki banyak, aku memiliki Chico. Dan itu sudah cukup untuk membuat hidupku berarti. Perceraian yang dulu terasa seperti akhir dunia ternyata membuka jalan bagi kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Kami akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Tahun-tahun berlalu sejak perceraian itu, dan meskipun aku telah berusaha sekuat tenaga untuk memulai hidup yang baru, bayang-bayang Mas Angga seakan tak pernah benar-benar hilang. Chico tumbuh menjadi anak yang pintar dan penuh semangat, meskipun hatinya masih penuh dengan kebingungan. Di sekolah,
Dia mulai menunjukkan bakat yang luar biasa, dan aku bisa melihat betapa dia mulai berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri dan kuat. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tetap sulit diungkapkan, kekecewaan dan rasa sakit terhadap ayahnya yang tidak pernah datang untuk mengunjungi kami. Di sisi lain, Mas Angga menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Setelah perceraian, aku mendengar kabar bahwa dia menikah lagi dengan wanita yang jauh lebih muda, seorang perempuan yang mungkin belum benar-benar mengenalnya dengan baik. Mereka tinggal di sebuah rumah besar, jauh dari kehidupan sederhana kami. Aku mendengar bahwa dia hidup mewah, mobil baru, liburan ke luar negeri, dan berbagai kemewahan lainnya yang selalu dia impikan selama ini. Aku tahu dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih bisa sukses meskipun telah gagal dalam pernikahannya dengan aku. Di setiap kesempatan, aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan Mas Angga. Aku berusaha keras untuk tidak membiarkan masa lalu itu menghantuiku, terutama di hadapan Chico. Tapi, semakin aku berusaha untuk melupakan, semakin nyata perasaan sakit dan kecewa itu kembali muncul. Aku tahu, ada sesuatu dalam diri Chico yang tak bisa ia ungkapkan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa kehilangan seorang ayah. Chico, yang dulunya sering bertanya kenapa ayah tidak pernah datang, kini lebih banyak mengurung diri. Meskipun ia tidak pernah mengatakannya secara langsung, aku bisa merasakan bahwa dia sedang bergulat dengan rasa sakit yang lebih besar. Di sisi lain, Mas Angga yang kini sudah memulai hidup baru bersama istrinya, ternyata harus menghadapi kenyataan pahit. Kabar pertama tentang kemunduran bisnisnya datang secara tak terduga. Aku sedang bekerja di toko buku ketika seorang teman lama yang kebetulan bekerja di perusahaan yang sama dengan Mas Angga datang untuk membeli buku. Dia memberitahuku bahwa perusahaan tempat Mas Angga bekerja mengalami kebakaran hebat akibat korsleting listrik di salah satu gudang. Meskipun kebakaran tersebut tidak menyebabkan korban jiwa, namun kerugian material yang ditimbulkan sangat besar. Pabrik dan beberapa peralatan yang sangat berharga hancur begitu saja. Kabarnya, asuransi yang mereka miliki tidak mencakup kerugian sebesar itu. Perusahaan tersebut, yang dulu dikenal sebagai salah satu yang paling maju di industrinya, terpaksa menanggung beban besar yang mereka tak bisa hadapi. Aku mendengarnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku merasa senang dengan kemalangan yang menimpa Mas Angga, tetapi di sisi lain, aku tak bisa menahan diri untuk tidak merasa bahwa ini adalah karma yang selama ini telah lama tertunda. Mas Angga yang dulu begitu bangga dengan bisnisnya, yang selalu meremehkan aku dan hidupku yang sederhana, kini harus menghadapi kenyataan pahit tentang kekurangannya dalam mengelola keuangan dan bisnis. Aku mendengar dari teman tersebut bahwa perusahaan itu terpaksa mengurangi banyak karyawan, dan Mas Angga sendiri terpaksa merombak seluruh manajemennya. Meskipun dia masih mencoba untuk tampil tegar, ada sesuatu dalam dirinya yang tampaknya mulai rapuh. Aku bisa merasakan bahwa segala kebanggaan yang dia tunjukkan selama ini hanya sekadar topeng untuk menutupi ketakutannya. Hari demi hari, kabar tentang kebangkrutan perusahaan itu semakin meluas. Tak lama setelah kebakaran itu, aku mendengar bahwa banyak orang mulai menjauhi Mas Angga. Teman-teman lama yang dulu selalu ada untuknya, kini mulai menghindar. Mereka yang dulu memujanya sebagai seorang pengusaha sukses, kini hanya bisa saling mengerutkan dahi dan berbicara di belakang. Banyak yang mengatakan bahwa Mas Angga telah mengabaikan banyak peraturan dan kebijakan bisnis yang penting. Dia hanya terlalu fokus pada keuntungan instan, tanpa peduli dengan kestabilan jangka panjang perusahaannya. Sebuah tindakan yang akhirnya membawanya pada kegagalan besar ini. Tentu saja, dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Aku masih ingat bagaimana dia dulu begitu bangga dengan segala pencapaian yang dimilikinya. Tetapi kini, semua yang dia banggakan itu perlahan menguap. Setiap kali aku mendengar berita tentang dia, rasanya seperti ada perasaan lega yang datang bersamaan dengan rasa kasihan. Aku merasa kasihan karena dia terlalu terjebak dalam ego dan kesombongannya sendiri. Dia mengabaikan semua orang yang pernah peduli padanya, termasuk aku dan Chico. Tapi di sisi lain, aku merasa lega karena akhirnya dia mendapatkan apa yang semestinya dia terima. Sementara itu, Chico tetap diam. Seperti biasa, dia jarang sekali berbicara tentang ayahnya.
Bahkan ketika aku mendengar kabar tentang kebangkrutan Mas Angga, aku tidak pernah membicarakannya langsung dengan Chiko. Aku ingin dia fokus pada pendidikannya dan hidup kami yang lebih sederhana namun penuh kebahagiaan. Namun, aku tahu dalam hatinya, Chiko merasakan hal yang berbeda. Aku bisa melihat dari caranya menghindari topik tentang ayahnya, meskipun sesekali, aku menangkap tatapan kosong di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan segala hal yang tidak bisa ia ungkapkan. Suatu malam, setelah beberapa waktu berlalu, aku dan Chiko duduk bersama di ruang tamu. Kami sedang menonton film yang ringan dan mengobrol tentang kegiatan di sekolah. Tiba-tiba, Chiko berkata dengan suara pelan, "Mama, ayah pasti sangat marah sekarang." Aku menoleh, terkejut dengan pernyataan itu. "Kenapa kamu bilang begitu, sayang?" Tanyaku lembut. Dia hanya menggelengkan kepala dan menjawab, "Karena semuanya berantakan, kan?" Aku terdiam sejenak, merenung. Dalam hati, aku tahu bahwa Chiko lebih pintar dan lebih bijaksana daripada yang aku kira. Dia sudah tahu tentang kebangkrutan itu, dan meskipun dia tidak menunjukkan emosi yang kuat, aku bisa merasakan ada sesuatu yang dia rasakan. "Chiko, kadang hidup itu memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi apa yang terjadi pada ayah, itu adalah akibat dari pilihan-pilihannya. Kamu tidak perlu merasa bersalah atau khawatir." Chiko menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Aku tidak ingin seperti dia, Mama. Aku tidak ingin menjadi orang yang hanya peduli dengan uang dan kesuksesan, sampai melupakan orang-orang yang mencintainya." Aku merasa sebuah getaran halus di dadaku. Aku tahu bahwa Chiko sedang belajar banyak tentang kehidupan. Dari segala kesulitan dan penderitaan yang kami alami, dia mulai tumbuh menjadi pribadi yang penuh empati dan pengertian. Ketika aku melihatnya seperti itu, aku merasa sangat bangga. Meskipun kehidupan kami penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan, kami berdua bisa bertahan dan menemukan cara untuk saling menguatkan. Karma telah datang untuk Mas Angga. Kali ini, tidak ada lagi yang bisa dia banggakan. Semuanya hancur karena ketamakannya. Tetapi aku tahu bahwa Chiko akan jauh lebih baik. Dia tidak hanya akan menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana. Kami mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi kami memiliki satu hal yang tak ternilai, cinta dan saling mendukung satu sama lain. Chiko tumbuh semakin dewasa, dan meskipun dunia di sekelilingnya tampak penuh dengan cobaan, aku bisa melihat bagaimana ia mulai menemukan jalannya sendiri. Di usianya yang ke-14, Chiko bukan lagi anak kecil yang hanya tahu bermain dan bercanda. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Sebuah kedewasaan yang datang begitu cepat, seolah-olah hidup telah mengajarinya lebih banyak pelajaran daripada yang seharusnya ia pelajari di usia semuda itu. Aku tahu, meskipun Chiko jarang menunjukkan emosinya, dalam hatinya, banyak perasaan yang bergejolak. Keinginan Chiko untuk menjadi lebih baik, untuk membuktikan bahwa dia tidak terpengaruh oleh kegagalan Mas Angga, menjadi semakin nyata. Dia mulai lebih serius dengan sekolahnya. Nilai-nilai yang dulu tidak terlalu ia perhatikan, kini menjadi prioritas utama. Aku seringkali menemukannya tengah belajar di malam hari, membaca buku-buku tebal yang bukan hanya materi pelajaran, tetapi juga buku-buku yang memperdalam wawasan hukum, sesuatu yang baru ia temui dan mulai cintai. Aku sering bertanya-tanya, apa yang membuatnya begitu tertarik dengan bidang hukum? Tentu saja, aku tahu dia ingin menjadi seseorang yang berbeda dari ayahnya, tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa ada lebih banyak alasan di balik keinginannya. Chiko tidak hanya ingin menjadi sukses, dia ingin memiliki kemampuan untuk membuat perubahan, untuk memperbaiki kesalahan orang lain, dan untuk memberikan rasa keadilan yang tak pernah didapatkan selama ini. Hukum bukan hanya tentang aturan dan perundang-undangan, tetapi tentang memberi orang yang benar-benar membutuhkan kesempatan untuk meraih keadilan. Itulah yang membuatnya terinspirasi. Aku tahu, Chiko memendam kebencian terhadap ayahnya, tapi dia tidak pernah menunjukkan hal itu secara terbuka. Meskipun sering bertanya-tanya mengapa Mas Angga tidak pernah datang untuknya, dia tidak pernah berbicara dengan kata-kata kasar tentang pria itu. Sebagai ibu, aku selalu berusaha untuk tidak mengajarkan kebencian, karena aku tahu betapa mudahnya perasaan itu bisa menggerogoti hati.
Tetapi aku juga tahu bahwa Chiko sangat pintar dan sangat sadar akan semua yang telah terjadi. Tidak ada yang bisa menipu pikirannya, tidak ada yang bisa merubah kenyataan pahit yang ia hadapi di masa kecilnya. Seiring berjalannya waktu, Chiko semakin menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bidang akademik. Dia mendapatkan nilai tertinggi di sekolah dan mulai aktif mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan hukum, seperti debat dan pelatihan kepemimpinan. Aku bangga dengan pencapaiannya, meskipun aku juga khawatir. Ketika aku melihat betapa seriusnya dia mempersiapkan masa depannya, aku merasa bahwa Chiko terlalu terbebani oleh harapan-harapannya sendiri. Dia tidak hanya ingin sukses untuk dirinya sendiri, tetapi dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi lebih dari sekadar anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Suatu hari, saat Chiko duduk di ruang tamu, aku melihatnya termenung. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggunya, tapi aku tidak ingin memaksanya untuk berbicara. Namun, Chiko akhirnya membuka mulut. "Mama, aku tahu kalau aku ingin jadi pengacara nanti. Aku ingin bisa menuntut orang-orang yang jahat, yang membuat hidup orang lain sengsara," katanya dengan suara penuh tekad. Aku menatapnya dengan terkejut, bukan karena aku tidak mendukung cita-citanya, tetapi karena aku melihat dalam dirinya sebuah keinginan untuk membalaskan segala ketidakadilan yang dia rasakan. "Chiko, kamu tahu bahwa untuk mencapai itu semua, kamu harus banyak belajar dan bekerja keras, kan? Hukum itu bukan hanya soal membalas dendam, tapi lebih kepada memberi keadilan bagi yang membutuhkan." Aku mencoba berbicara lembut, ingin dia memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengoreksi kesalahan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan cara yang benar. Chiko mengangguk, tetapi matanya yang tajam menunjukkan bahwa dia sudah memutuskan jalannya. Dia tidak akan mundur. Semakin lama, aku bisa melihat bahwa ada sisi lain dari Chiko yang mulai berkembang, sisi yang lebih berani dan penuh keberanian. Chiko yang dulu pemalu dan sering menghindari konflik, kini mulai berbicara lebih lantang. Saat di sekolah, dia mulai berdiri di depan kelas, berbicara tentang ketidakadilan yang dia lihat di sekitar, bahkan tentang bagaimana beberapa orang, seperti ayahnya, bisa begitu mudah merusak hidup orang lain tanpa merasa bersalah. Mungkin ini adalah bentuk dari proses penyembuhannya, atau mungkin ini adalah cara dia untuk menyalurkan perasaan yang selama ini terkunci di dalam hatinya. Aku tidak bisa berkata banyak, karena aku tahu betul bahwa Chiko sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, dia ingin menjadi anak yang baik dan penuh pengertian, tetapi di sisi lain, dia ingin membalas perbuatan buruk yang dilakukan orang-orang seperti Mas Angga. Dia ingin menunjukkan bahwa meskipun hidupnya tidak pernah sempurna, dia bisa tetap bertahan dan melawan segala ketidakadilan yang ada. Aku tahu, ada satu hal yang selalu ada dalam pikirannya, keinginan untuk melihat ayahnya mendapatkan balasan atas segala hal yang telah dia lakukan pada kami. Dan meskipun aku ingin Chiko merasa tenang, aku tidak bisa menahan perasaan bahwa suatu saat, dia akan menuntut pertanggungjawaban dari Mas Angga. Namun, aku juga sadar bahwa Chiko harus menemukan jalan hidupnya sendiri. Tugas aku sebagai ibu adalah mendukungnya, memberikan rasa aman, dan mengingatkan dia bahwa hidup bukan hanya tentang pembalasan. Tapi, aku tahu lebih dari siapapun bahwa Chiko adalah anak yang kuat. Dia telah melihat cukup banyak untuk tahu apa yang benar dan salah, dan dia akan menghadapinya dengan cara yang lebih cerdas dan lebih bijaksana daripada ayahnya dulu. Dengan semangat yang menyala-nyala dalam dirinya, aku tahu bahwa Chiko akan mencapai segala impian yang dia cita-citakan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk keadilan yang dia dambakan. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan aku dan Chiko sibuk dengan rutinitas harian kami. Chiko baru saja selesai mengerjakan PR-nya dan mulai membaca buku hukum yang selalu ia bawa kemana-mana, sementara aku tengah menyiapkan makan malam di dapur. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan dibuka, diikuti dengan langkah berat yang membuat aku menoleh. Aku tidak perlu melihat wajah orang itu untuk tahu siapa dia. Suara langkah itu sangat familiar. Mas Angga. Dia berdiri di ambang pintu, mengenakan jas lusuh dan wajah yang tampak lebih lelah dari biasanya. Ketika mata kami bertemu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda.
Wajahnya yang dulu selalu penuh percaya diri kini tampak muram, penuh tanda-tanda kelelahan dan ketegangan. Mas Angga yang dulu selalu tampak tegak dan sombong, kini terlihat rapuh dan hampa. Aku menatapnya, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Setelah sekian lama, Mas Angga kembali muncul, namun kali ini dengan tampilan yang jauh berbeda. Mas Angga? Aku menyebut namanya dengan suara datar, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatiku bergejolak. Chiko yang berada di ruang tamu menoleh, matanya terbelalak sejenak saat melihat ayahnya berdiri di sana. Ada ekspresi campur aduk di wajah Chiko, antara kebingungan dan sedikit rasa marah. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya berdiri diam, menatap pria yang dulu pernah menjadi bagian dari hidup kami. Mas Angga tidak segera menjawab. Dia hanya berdiri di sana beberapa detik, tampak ragu-ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Akhirnya, dia menghela napas berat dan melangkah masuk ke ruang tamu, melewati aku yang masih berdiri di pintu dapur. Aku merasa cemas, namun mencoba menahan perasaan itu. Chiko, yang sudah kembali duduk di kursi dekat meja belajar, masih menatap ayahnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tidak ada kata-kata yang terucap dari mulutnya, dan aku bisa merasakan ketegangan yang menguar di udara. Aku ingin bicara, kata Mas Angga akhirnya, suaranya terdengar lemah, lebih rendah dari biasanya. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun dari kalian, tapi... Dia terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku bangkrut, Dinda. Semua yang kupertahankan akhirnya runtuh. Perusahaanku hancur dan aku butuh bantuan. Aku terdiam mendengar pernyataannya. Mas Angga yang dulu selalu merasa dirinya di atas segalanya kini berdiri di hadapanku dengan wajah yang menunjukkan ketidakberdayaan. Aku tahu betul, ini bukanlah pertama kalinya dia menghadapi kesulitan besar dalam hidupnya, namun kali ini, sepertinya dia benar-benar terjatuh. Satu-satunya hal yang tersisa darinya adalah sisa-sisa kebanggaannya yang rapuh. Setelah sekian lama, dia akhirnya meminta bantuan. Apa yang kamu harapkan dari kami? Aku mencoba menahan nada suara yang mungkin terdengar lebih tajam dari yang kuinginkan. Kamu pikir dengan datang ke sini setelah bertahun-tahun pergi begitu saja, semuanya bisa kembali seperti dulu? Kamu ingin dekat dengan Chiko setelah semuanya? Mas Angga menunduk, seperti seorang anak yang ketahuan berbuat salah. Aku tahu aku banyak salah, Dinda. Tapi aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya, terutama hubungan aku dengan Chiko. Chiko, yang sedari tadi diam, akhirnya membuka mulutnya. Ayah, kamu menyesal? Kamu benar-benar menyesal? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu pergi begitu saja dan meninggalkan Mama dan aku tanpa berita? Kamu pikir semua itu bisa terhapus begitu saja? Suaranya datar, namun mengandung kekuatan yang luar biasa. Aku bisa melihat dari ekspresinya bahwa Chiko sangat kecewa, dan aku tahu, meskipun dia mencoba tetap tenang, ada perasaan marah yang sangat dalam di dalam hatinya. Mas Angga terdiam. Wajahnya memucat, dan aku bisa merasakan ketegangan di antara mereka berdua. Chiko tidak pernah meluapkan perasaan marahnya secara terbuka, namun kali ini, ia tidak bisa menahan diri lagi. Semua yang selama ini ia pendam, semua rasa kecewa yang tak pernah terucap, kini keluar begitu saja. Aku bisa melihat bahwa Chiko sangat terluka, dan meskipun ia masih sangat muda, ia sudah belajar dengan baik bahwa kadang-kadang, kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan perasaan yang begitu dalam. Mas Angga mencoba menjelaskan, Chiko, ayah tahu ayah tidak bisa memutar waktu, tapi ayah ingin kesempatan. Ayah tahu ayah telah membuat banyak kesalahan, dan ayah tidak akan meminta maaf dengan cara yang mudah. Ayah hanya ingin dekat lagi denganmu. Ayah ingin menjadi bagian dari hidupmu, meskipun ayah tahu itu mungkin sulit. Chiko memandangnya dengan tatapan tajam. Sudah terlambat, ayah. Kamu tidak bisa kembali begitu saja dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Mama dan aku sudah belajar untuk hidup tanpa kamu. Kita sudah melalui banyak hal yang kamu tinggalkan. Jadi, jangan pikir kamu bisa datang dan mengubah segalanya hanya dengan kata-kata. Suasana menjadi hening.
Mas Angga tampak sangat terpukul, seperti seorang pria yang baru menyadari betapa hancurnya hidupnya, bukan hanya karena kebangkrutan yang menimpanya, tetapi juga karena kehilangan hubungan dengan anaknya. Namun, meskipun aku bisa merasakan betapa besar rasa penyesalannya, aku juga tahu bahwa penyesalan itu tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Chico sudah tumbuh menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang kuat, dan dia tidak membutuhkan Mas Angga untuk membangun masa depannya. Ayah akan pergi, kata Mas Angga akhirnya, suaranya hampir tidak terdengar. Tapi ayah harap, suatu saat nanti, kamu bisa memaafkan ayah, Chico. Tanpa menunggu jawaban dari Chico, dia berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan kami dalam keheningan yang pekat. Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan setelah pertemuan itu. Di satu sisi, aku merasa kasihan pada Mas Angga yang akhirnya menyadari kesalahannya, tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa dia tidak layak mendapatkan tempat dalam hidup kami lagi. Chico memang benar, kita sudah belajar untuk hidup tanpa dia, dan meskipun dia menginginkan kesempatan kedua, semuanya sudah terlalu terlambat. Kami, aku dan Chico, sudah cukup kuat untuk melanjutkan hidup kami tanpa kehadirannya. Aku melihat Chico yang masih duduk diam, seolah merenung, seolah mencari tahu apakah ada ruang untuk memaafkan pria yang telah mengkhianati keluarganya begitu lama. Tapi aku tahu, Chico akan menemukan jalannya sendiri. Keputusan itu ada di tangannya, bukan di tanganku lagi. 5 tahun berlalu dengan cepat, dan meskipun kami terus menghadapi cobaan demi cobaan, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Chico tumbuh menjadi remaja yang cerdas, penuh semangat, dan sangat fokus pada tujuannya. Setelah berhasil mendapatkan beasiswa di Fakultas Hukum, dia mulai menjalani kuliah di universitas ternama, dan aku merasa sangat bangga. Dia menunjukkan dedikasi dan tekad yang luar biasa dalam studinya, bahkan lebih dari yang aku bayangkan. Setiap hari, aku menyaksikan Chico dengan semangat yang tak tergoyahkan belajar dan bekerja keras. Aku tahu bahwa dia tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan bahwa meskipun ia pernah tumbuh dalam kondisi yang sulit, ia bisa meraih segala yang ia inginkan. Setiap kali aku melihatnya berangkat ke kampus, dengan tas besar di punggungnya dan buku-buku hukum yang selalu ia bawa, aku merasa terharu. Dia adalah bukti nyata bahwa anak yang dibesarkan dalam kesulitan bisa menjadi orang yang tangguh. Pernah suatu malam, Chico duduk di meja makan dengan secangkir kopi, menatap tumpukan buku tebal di depannya. "Mama, aku akan berhasil. Aku janji akan jadi pengacara terbaik. Aku akan membuat orang-orang seperti ayah tahu bahwa kejahatan dan ketidakadilan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja," katanya dengan tekad yang jelas terlihat di wajahnya. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun hatiku terasa penuh. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Chico, anakku yang dulu tak mengerti banyak hal tentang dunia yang keras ini, kini sudah bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Namun, meski bangga dengan pencapaiannya, aku tahu ada rasa sakit yang tak pernah benar-benar hilang di hati Chico. Dia mungkin sudah menyembunyikan banyak perasaan, tetapi aku bisa merasakan bahwa luka lama yang ditinggalkan oleh Mas Angga tidak mudah untuk sembuh. Aku tahu Chico tidak hanya belajar untuk masa depannya, tetapi juga untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia bisa lebih baik daripada ayahnya. Ada semacam penuntasan di dalam dirinya, keinginan untuk membuktikan bahwa ia tidak akan pernah mengikuti jejak Mas Angga. Di tengah kebahagiaan itu, aku juga mendengar kabar buruk mengenai Mas Angga. Ternyata, meskipun dia telah mengalami banyak kegagalan, takdir masih memberinya kejutan lain. Kasus narkoba yang sempat membelit dirinya akhirnya berujung pada hukuman penjara sementara. Aku tidak terkejut mendengar kabar itu. Sejak dulu, dia selalu mencari jalan pintas, mencoba menghindari tanggung jawab dengan cara yang salah. Ini adalah hasil dari kehidupannya yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan, dan aku tahu karma itu akhirnya datang menghampirinya. Namun, aku merasa sedikit lega mendengar kabar itu. Mungkin terdengar kejam, tapi setelah semua yang dia lakukan kepada kami, aku merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk dia merasakan akibat dari tindakan-tindakannya. Chico, yang sudah lama tidak berhubungan dengan Mas Angga, tetap mengabaikan kabar tersebut. Dia tidak merasa ada yang perlu dirayakan atau disesali.
Bagi Chiko, kejatuhan ayahnya adalah hal yang sudah seharusnya terjadi. Tidak ada simpati dari dirinya, hanya perasaan bahwa akhirnya, Mas Angga menerima balasan yang dia terima. Di sisi lain, aku merasa sedikit bimbang. Ada bagian dari diriku yang merasa kasihan padanya. Meski apa yang telah dia lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja, aku tidak bisa menahan diri untuk merasa iba pada keadaan yang dia alami. Namun, perasaan itu segera menguap saat aku melihat Chiko yang terus maju dengan tekad dan semangat yang tak pernah surut. Aku tahu, apapun yang terjadi, dia akan melewati semuanya dengan lebih baik daripada Mas Angga. Kehidupan kami sudah berubah, dan kami sudah menemukan jalan kami sendiri, tanpa perlu ada campur tangan dari siapapun, terutama dari Mas Angga. Setelah beberapa bulan, akhirnya Chiko berhasil menyelesaikan tahun pertamanya di universitas dengan hasil yang memuaskan. Aku sangat bangga melihatnya begitu berdedikasi. Suatu hari, dia datang kepadaku dengan senyum lebar, membawa laporan nilai yang luar biasa. "Mama, aku berhasil. Aku mendapatkan nilai A untuk semua mata kuliah di semester ini. Ini hanya langkah pertama, tapi aku pasti bisa mencapai tujuanku," katanya dengan semangat. Aku memeluknya erat, merasakan kebanggaan yang begitu besar. Semua pengorbanan yang aku lakukan untuknya, semua perjuangan yang kami hadapi bersama, akhirnya terbayar dengan senyuman Chiko yang penuh harapan. Malam itu, setelah kami merayakan pencapaian Chiko, aku duduk di sampingnya di ruang tamu, sambil melihat dia sibuk menyiapkan materi kuliah untuk semester berikutnya. Ada sesuatu yang berubah dalam diri kami berdua. Meskipun banyak hal buruk yang terjadi di masa lalu, kami sekarang memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi masa depan. Aku bisa merasakan bahwa masa depan kami lebih cerah daripada sebelumnya, karena Chiko bukan hanya seorang anak yang belajar untuk mencapai impian, tetapi juga seorang individu yang sudah siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih baik. Chiko menunjukkan pada aku dan dunia bahwa kekuatan untuk mengubah hidup tidak datang dari siapapun selain dari diri kita sendiri. Meskipun dunia ini kadang terasa kejam dan penuh pengkhianatan, dia memilih untuk terus melangkah maju. Dan aku, sebagai ibunya, hanya bisa memberikan dukungan penuh, karena aku tahu Chiko adalah seseorang yang tak akan pernah menyerah. Kami telah belajar dari kesalahan dan luka masa lalu, dan kini, kami siap untuk menulis bab-bab baru dalam hidup kami, dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh harapan. Aku melihat Chiko yang terus bekerja keras, dan dalam hatiku, aku tahu bahwa dia tidak hanya akan menjadi pengacara yang sukses, tetapi juga seseorang yang mampu memberi keadilan untuk orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang aku harapkan darinya, bukan hanya kesuksesan, tetapi juga kebijaksanaan dan hati yang tulus. Aku percaya, meskipun Mas Angga berusaha untuk menghancurkan hidup kami, pada akhirnya, Chiko akan menjadi bukti nyata bahwa kebaikan akan selalu menang. Waktu terus berjalan, dan meskipun aku merasa sedikit lega karena Chiko semakin mendekati impian dan tujuannya, aku tahu karma itu tidak akan berhenti mengejar Mas Angga begitu saja. Aku mulai mendengar kabar-kabar buruk tentangnya. Setelah keluar dari penjara dengan status yang masih tercemar oleh skandal narkoba, hidupnya tidak menjadi lebih baik. Bahkan, sepertinya semakin banyak masalah yang datang menghampirinya satu persatu. Hidup Mas Angga semakin tenggelam dalam kekacauan yang dibuatnya sendiri. Aku ingat dengan jelas suatu sore, ketika aku menerima telepon dari seorang teman lama yang bekerja di rumah sakit. Teman itu memberitahuku bahwa Mas Angga baru saja dilarikan ke rumah sakit karena kecelakaan mobil. Kecelakaan itu cukup parah dan akibatnya, kakinya harus diamputasi sebagian. Meski mendengar berita itu tidak membuatku merasa senang, karena aku bukan orang yang tega melihat orang menderita, tetap saja ada perasaan yang sulit dijelaskan dalam hatiku. Aku tidak merasa kasihan padanya, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa itu adalah akibat dari pola hidupnya yang tak terkontrol. Mas Angga memang selalu hidup dengan cara yang berisiko tinggi. Dia selalu mengejar kemewahan, berfoya-foya, dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, termasuk dengan dirinya sendiri. Dulu, dia sering menggertak orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk aku. Tapi saat ini, karma datang menghampirinya dengan cara yang sangat keras.
Kakinya yang dulunya begitu kuat untuk berlari mengejar uang dan kekuasaan kini menjadi beban yang tak bisa ia hindari. Dia harus bergantung pada kursi roda untuk bergerak, dan itu sangat mempengaruhi cara hidupnya yang terbiasa memamerkan kemewahan. Ketika aku mendengar kabar itu, aku tahu bahwa Mas Angga tidak akan bisa berbuat banyak untuk melawan kenyataan ini. Hidupnya telah dihancurkan oleh pilihan-pilihan buruk yang dia buat. Namun, apa yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa dia tidak pernah merasa bersalah. Mas Angga selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan takdir, atau bahkan menyalahkan aku dan Chiko atas kegagalannya. Dia tidak pernah melihat dirinya sebagai bagian dari masalah yang ada. Beberapa minggu setelah kecelakaan itu, Mas Angga datang ke rumah, meskipun dengan tubuh yang lemah dan kaki yang terluka parah. Saat dia datang, wajahnya penuh dengan kesal dan kemarahan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbicara, seolah dia mulai merasa hidupnya sudah tidak punya banyak arah. "Dinda, aku butuh bantuan," katanya dengan nada yang tidak biasanya. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Mas Angga, yang dulu sangat sombong dan tidak pernah mengakui kesalahannya, kini datang dengan harapan dan permintaan. Aku menatapnya dengan tajam, merasa tidak ingin memberi ruang untuk belas kasihan. "Kenapa kamu tidak bertanya pada orang-orang yang pernah kamu tinggalkan, atau pada orang-orang yang kamu hancurkan hidupnya?" Jawabku dengan suara yang tenang, tapi penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku sudah lelah menjadi orang yang selalu ada untuknya, hanya untuk melihatnya menghancurkan hidup orang lain lagi dan lagi. Aku sudah cukup dengan pengkhianatannya. Mas Angga terdiam. Mungkin dia merasa sedikit tersentuh oleh kata-kataku, namun tidak ada tanda-tanda penyesalan yang nyata dalam dirinya. Dia hanya duduk di kursi roda itu, terlihat semakin lemah. Aku tahu, dia datang bukan hanya karena ingin minta bantuan, tetapi juga karena dia sadar bahwa hidupnya semakin sulit, dan dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Namun, aku juga menyadari sesuatu yang penting di sini. Karma itu benar-benar bekerja dengan cara yang tidak bisa dihindari. Mas Angga yang dulu selalu memandang remeh orang-orang seperti kami, kini harus menerima kenyataan bahwa segala keburukan yang dia buat akan menghancurkannya pada akhirnya. Aku tidak merasa perlu untuk menyelamatkannya, apalagi setelah semua yang dia lakukan. Keadaan ini hanya menjadi pengingat bahwa hidup itu berputar, dan tidak ada yang bisa selamanya berada di atas tanpa menghadapi akibat dari tindakannya. Beberapa bulan setelah kecelakaan itu, Mas Angga semakin tenggelam dalam keadaan yang buruk. Dia menjadi semakin terisolasi dari dunia luar. Teman-teman lamanya yang dulu selalu mendukungnya mulai menjauh satu persatu. Mereka mulai menyadari bahwa dia bukan lagi orang yang bisa diandalkan. Bahkan istrinya yang kedua, yang dulu tampak setia, akhirnya meninggalkannya setelah dia tidak bisa lagi memberikan kemewahan yang dulu dia tawarkan. Dia yang dulu selalu dikelilingi orang-orang yang memujanya kini harus menghadapi kenyataan bahwa dia sendiri, tanpa kekayaan dan status, hanyalah orang biasa yang harus bergantung pada orang lain. Chiko, meskipun tahu kabar ini, tidak menunjukkan perasaan apapun. Dia bahkan tidak merasa perlu menghubungi Mas Angga. Dia sudah memilih jalannya, Mama. Kalau dia mau berubah, itu harus dari dirinya sendiri, kata Chiko suatu sore ketika kami duduk berdua di ruang tamu. Aku mengangguk, merasakan kebijaksanaan dalam kata-kata Chiko. Kami telah berjuang begitu lama untuk bisa keluar dari bayang-bayang Mas Angga, dan sekarang, meskipun dia terpuruk, aku merasa kami telah berhasil menemukan kebahagiaan kami sendiri. Kami tidak bisa lagi memberi ruang bagi orang yang pernah menyakiti kami untuk kembali merusak hidup kami. Aku tahu, meskipun hidup Mas Angga semakin susah, dia masih berusaha mencari cara untuk keluar dari keterpurukan itu dengan cara yang salah. Namun, aku juga tahu bahwa karma, pada akhirnya, tidak pernah meninggalkan siapapun yang berbuat jahat. Karma itu datang tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pelajaran berharga bagi orang yang melaluinya. Mas Angga kini sedang belajar hal itu dengan cara yang paling pahit. Dan meskipun aku tidak merasa senang dengan penderitaannya, aku tahu bahwa ini adalah akibat dari pilihan hidupnya sendiri. Sekarang, aku hanya berharap bahwa karma juga akan datang dengan cara yang lebih baik untuk kami.
Kami sudah membayar harga yang sangat mahal dan akhirnya, kami pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Chico berhasil menuntaskan masa kuliahnya dengan luar biasa. Selama bertahun-tahun, aku melihatnya berjuang tanpa kenal lelah, menghadapi tugas-tugas yang begitu berat, ujian yang menguras fisik dan mental, dan tekanan untuk membuktikan dirinya. Dia tidak hanya belajar, tetapi juga terus menjaga komitmennya untuk menjadi pengacara yang dapat membawa perubahan. Waktu itu, aku merasa sangat bangga dan terharu melihat Chico yang sekarang berdiri tegak di dunia yang penuh tantangan, siap untuk menghadapi segalanya dengan ilmu dan kebijaksanaan yang telah dia kumpulkan. Hari kelulusannya adalah momen yang tak akan pernah aku lupakan. Aku duduk di bangku penonton, mata berbinar-binar, menyaksikan Chico naik ke atas panggung menerima gelar sarjananya. Dengan toga hitam dan senyum lebar di wajahnya, dia menunjukkan kepada dunia bahwa dia tidak hanya berhasil lulus, tetapi juga lulus dengan predikat cum laude. Aku tahu, bukan hanya aku yang merasa bangga, ini adalah pencapaian besar yang telah dia perjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Semua perjuangan dan pengorbanan yang kami lakukan, baik di masa lalu maupun sekarang, terasa terbayar dengan momen itu. Setelah kelulusan, Chico langsung mendapatkan tawaran untuk bekerja di sebuah firma hukum ternama. Aku bisa melihat dalam matanya, ada semangat yang membara untuk terus maju dan memberi dampak positif. Pekerjaan itu bukan hanya tentang uang atau status, tetapi lebih pada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar. Dia ingin menggunakan ilmu yang telah dia pelajari untuk memperjuangkan keadilan, sesuatu yang selalu menjadi hasratnya sejak dia masih kecil, untuk melawan ketidakadilan yang telah dia alami dari ayahnya sendiri. Namun, meskipun Chico merasa senang dengan pencapaiannya, ada satu hal yang selalu menghantuinya, Mas Angga. Setiap kali kami berbicara tentang masa depan, Chico selalu mengingatkan diriku dan dirinya sendiri bahwa meskipun dia telah berhasil menggapai impian, dia tidak akan pernah membiarkan ayahnya menjadi bagian dari hidupnya. Chico sangat fokus pada tujuannya, tapi aku tahu, di dalam hatinya masih ada luka lama yang tak bisa begitu saja hilang. Tidak hanya karena apa yang dilakukan Mas Angga terhadapnya, tetapi juga karena perasaan kecewa yang begitu mendalam terhadap seorang ayah yang lebih memilih untuk menghancurkan hidupnya sendiri daripada memperbaiki hubungan dengan anaknya. Aku ingat satu malam, setelah Chico selesai bekerja, kami duduk berdua di ruang tamu. Chico menghela napas panjang, kemudian berbicara dengan suara yang sedikit ragu, "Mama, aku sudah berhasil sampai di sini, tapi aku ingin melanjutkan. Aku ingin lebih dari sekadar pengacara biasa. Aku ingin memperjuangkan mereka yang tidak bisa membela diri mereka sendiri." Aku menatapnya dengan penuh kebanggaan dan kasih sayang. "Kamu sudah mencapai lebih dari apa yang aku impikan untukmu, Chico. Tapi jika kamu benar-benar ingin membantu orang, aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu punya kekuatan itu." Kata-kataku sederhana, namun penuh dengan keyakinan. Aku tahu Chico bisa lebih dari apa yang dia bayangkan. Beberapa bulan setelah kelulusannya, Chico menjadi pengacara yang sukses di firma hukum tersebut. Namanya mulai dikenal banyak orang, baik di kalangan rekan seprofesi maupun klien-klien yang dia bantu. Namun, kesuksesannya bukan hanya diukur dari seberapa banyak kasus yang dimenangkannya, tetapi juga dari integritasnya yang selalu ia pegang teguh. Chico tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga berusaha membantu masyarakat yang terpinggirkan, yang merasa suaranya tidak didengar. Dia bekerja keras untuk memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh semua orang, tanpa memandang status atau latar belakang. Suatu hari, dia datang dengan berita yang mengejutkan. Chico mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hukum untuk hak asasi manusia. "Mama, mereka ingin aku menjadi bagian dari tim mereka. Mereka fokus pada pemberian bantuan hukum kepada orang-orang yang diabaikan oleh sistem hukum," katanya dengan senyum lebar. "Aku tahu ini bisa menjadi langkah besar dalam karierku, dan aku ingin melakukannya." Aku terkejut, tapi juga bangga. Chico telah mengubah arah hidupnya. Dari seseorang yang dulu hanya ingin membuktikan dirinya sebagai pengacara terbaik, kini dia malah memilih jalan yang lebih penuh pengorbanan, untuk berjuang bagi mereka yang lebih membutuhkan.
Aku tahu ini adalah keputusan besar, tetapi aku juga tahu bahwa Chico memiliki hati yang tulus, dan inilah yang membedakannya dari kebanyakan orang. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku, Mas Angga. Aku tahu, meskipun Chico tidak pernah ingin bertemu dengannya lagi, Mas Angga pasti masih mengikuti kabar tentang Chico. Aku yakin dia akan mendengar tentang kesuksesan Chico, dan aku bisa membayangkan reaksi yang akan dia tunjukkan. Meskipun Chico selalu berusaha mengabaikannya, aku tahu di dalam hati ada rasa tidak puas yang belum sepenuhnya terhapus. Ayah yang telah mengabaikannya, yang tidak peduli, yang bahkan tidak mengakui keberadaannya, kini mungkin merasa bahwa Chico telah mencapai lebih dari yang dia bayangkan. Aku merasa agak khawatir dengan apa yang mungkin akan dilakukan Mas Angga setelah mengetahui kesuksesan Chico. Tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa apa yang sedang dilakukan Chico adalah jalan yang benar. Mas Angga mungkin tidak pernah mampu memahami ini, tetapi Chico bukan hanya menjadi pengacara yang sukses. Dia menjadi seseorang yang lebih dari itu, seorang anak yang tumbuh kuat, penuh kasih, dan siap untuk memperjuangkan mereka yang tidak punya suara. Dan itu adalah kebanggaan yang lebih besar dari segalanya. Chico, dalam perjalanan hidupnya, telah menjadi pribadi yang lebih dari sekadar sosok yang ingin membalas dendam pada ayahnya. Dia adalah seorang pejuang untuk keadilan, seorang yang ingin membuat dunia ini lebih baik, tanpa melupakan masa lalu yang membentuk siapa dirinya. Chico kini tidak hanya sekadar mengatasi trauma masa lalu, tetapi juga berdiri teguh di atas prinsip-prinsip yang dia percayai. Aku tersenyum dengan bangga, menyadari bahwa Chico adalah bukti nyata bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, seseorang bisa bangkit dan menjadi lebih baik. Bahkan jika itu berarti harus melewati jalan yang penuh perjuangan, Chico telah membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar anak dari Mas Angga. Dia adalah seorang pahlawan dalam hidupnya sendiri. Chico semakin menunjukkan sisi cerdasnya yang luar biasa setelah mulai bekerja di LSM yang bergerak dalam pemberdayaan hukum. Semangatnya untuk keadilan semakin terbakar, dan dia mulai semakin percaya diri dengan setiap kasus yang dia tangani. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia lupakan, Mas Angga. Meski Chico terus menekan perasaan sakit hatinya, dia tahu, dalam hati yang terdalam, dia belum bisa sepenuhnya melupakan bagaimana ayahnya telah merusak kehidupan mereka. Semua luka itu, meskipun sudah lama berlalu, tidak pernah benar-benar sembuh. Itu adalah kenangan yang menyakitkan yang selalu mengikuti langkah Chico. Pada suatu hari, Chico mendapat seorang klien baru datang kepadanya, membawa bukti yang sangat mengejutkan. Klien tersebut adalah seorang mantan karyawan Mas Angga yang merasa dirugikan oleh tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh perusahaan tempat Mas Angga dulu bekerja. Klien ini, sepertinya, telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut Mas Angga atas kasus penggelapan pajak dan korupsi yang terjadi beberapa tahun lalu. Semua bukti tersebut diserahkan kepada Chico dengan harapan bahwa dia bisa membantu menuntut keadilan. Saat Chico membaca dokumen-dokumen tersebut, wajahnya berubah. Di dalamnya terdapat detail yang mengerikan, penggelapan pajak yang melibatkan puluhan juta, penyuapan kepada pejabat tinggi, serta laporan palsu yang telah dibuat oleh Mas Angga untuk menghindari pajak. Semua itu jelas melibatkan Mas Angga, dan jika kasus ini sampai ke pengadilan, bukan hanya reputasinya yang akan hancur, tetapi juga segala kekayaannya yang selama ini dia banggakan. Chico menatap aku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu untuk memberikan pelajaran kepada Mas Angga. Chico tidak terburu-buru mengambil langkah, meskipun kesempatannya untuk membalas dendam terasa begitu dekat. Dia ingin memastikan bahwa dia memiliki bukti yang kuat, dan lebih penting lagi, dia ingin memastikan bahwa langkah yang diambilnya adalah langkah yang tepat. Dia ingin memastikan bahwa keadilan bukan hanya sekadar pembalasan yang akan tercapai. Meskipun, jika aku jujur, aku bisa merasakan adanya kepuasan dalam dirinya saat akhirnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan Mas Angga, untuk mengungkapkan siapa dia sebenarnya di hadapan dunia. Beberapa hari kemudian, Chico memutuskan untuk bertindak. Dia memulai penyelidikan lebih mendalam terhadap perusahaan Mas Angga, menggunakan jaringan pengacara dan penyelidik swasta yang telah bekerja dengan LSM tersebut.
Mereka mengumpulkan lebih banyak bukti tentang penggelapan yang dilakukan Mas Angga, memverifikasi semua data yang diterima dari mantan karyawan itu. Setiap kali aku melihat Chiko bekerja, aku merasa bangga sekaligus cemas. Aku tahu, ini bukan sekadar tentang hukum atau keadilan lagi. Ini adalah tentang menuntaskan luka yang telah lama terpendam di dalam hati Chiko. Namun, di sisi lain, aku juga tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa Mas Angga akhirnya membayar harga untuk semua yang telah dia lakukan, untuk dirinya sendiri dan juga untuk kami. Proses penyelidikan semakin mendalam dan semakin banyak bukti yang ditemukan. Mas Angga tidak hanya terlibat dalam penggelapan pajak, tetapi juga dalam beberapa proyek bisnis ilegal yang melibatkan korupsi dengan beberapa pejabat tinggi. Ini lebih dari sekadar kesalahan keuangan biasa. Ini adalah kejahatan besar yang dapat menghancurkan hidupnya. Chiko, dengan segala ketegasan dan kebijaksanaannya, tahu bahwa dia harus segera bertindak. Semua bukti yang terkumpul kini bisa digunakan untuk menuntut Mas Angga secara hukum. Pada saat yang sama, Chiko menerima kabar dari beberapa sumber bahwa Mas Angga tengah mengalami kesulitan finansial yang sangat besar. Semua sisa aset yang dia miliki, rumah, mobil, dan investasi kecilnya, mulai disita oleh pihak bank karena hutang yang menumpuk. Dia sudah terjatuh, namun kini semakin jatuh dan ditimpa tangga. Chiko tidak merasa senang mendengar ini, tapi di sisi lain, dia tahu bahwa karma akhirnya datang untuk menghampiri ayahnya. Segala kebohongan dan pengkhianatan yang dilakukan Mas Angga kini terungkap satu persatu. Setelah beberapa minggu melakukan persiapan, akhirnya Chiko siap untuk menggugat Mas Angga. Kami duduk bersama di ruang tamu, dan Chiko menatapku dengan serius. Mama, ini bukan hanya tentang hukum. Ini juga tentang masa depan kita. Aku ingin memastikan bahwa orang seperti ayah tidak bisa melukai siapapun lagi. Apa yang dia lakukan dulu, itu bukan hanya kejahatan terhadap kita, tetapi juga terhadap banyak orang lainnya. Aku harus melakukannya. Aku bisa melihat semangatnya yang membara, dan meskipun aku merasa berat hati, aku tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Chiko sudah cukup lama dibebani oleh kenangan buruk dari ayahnya. Ini adalah saatnya untuk melepaskan semua itu. Saat gugatan diajukan, dunia Mas Angga mulai runtuh. Semua yang dulu dia banggakan, semua yang dia pertahankan dengan cara yang licik, kini terancam. Media mulai memberitakan tentang dugaan penggelapan dan korupsi yang sudah bertahun-tahun berlalu melibatkan nama besar Mas Angga. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang yang muncul, memberikan kesaksian dan bukti lebih lanjut tentang kejahatan yang dilakukan oleh Mas Angga. Setiap langkah yang diambil Chiko semakin mengarah pada satu tujuan, menjatuhkan Mas Angga dengan cara yang tak bisa dia hindari. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan semakin banyak orang yang mulai menuntut keadilan untuk apa yang dilakukan Mas Angga. Chiko tidak hanya membawa bukti di pengadilan, tetapi juga berusaha memastikan bahwa semua yang terlibat dalam kejahatan ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Meskipun dia tidak pernah melupakan rasa sakit dan amarah yang dulu dia rasakan, Chiko tahu bahwa dia bisa meraih kemenangan ini dengan cara yang lebih mulia. Dengan membawa kebenaran kepada publik dan memastikan bahwa ayahnya akhirnya merasakan akibat dari semua perbuatannya. Karma, akhirnya, datang dengan cara yang sempurna. Dan Chiko, dengan penuh keyakinan dan keberanian, berhasil membalas dendam dengan cara yang tidak hanya adil, tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan dan integritas yang membuatku semakin bangga padanya. Waktu berjalan dengan cepat, dan semakin banyak tekanan yang dirasakan oleh Mas Angga. Setelah kasus penggelapan pajak dan korupsi yang dia lakukan terungkap, Mas Angga tidak hanya kehilangan harta benda dan reputasinya, tetapi juga dihina oleh masyarakat luas. Di tengah kesulitan itu, muncul sebuah kejutan yang tidak kami duga. Aku masih ingat betul saat dia berdiri di depan pintu, tampak lusuh dan lelah. Wajahnya yang dulu penuh dengan keangkuhan kini terlihat suram, tanpa jejak kebanggaan yang biasa ia tunjukkan. Dia berdiri di ambang pintu, memandang kami dengan tatapan penuh kecemasan. Chiko yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri dan menatapnya dengan sinis. Aku bisa merasakan ketegangan yang begitu kental di udara. Chiko, Dinda, aku tahu kalian membenciku, kata Mas Angga dengan suara yang nyaris tak terdengar.
Aku menatapnya tajam, mencoba untuk menahan segala emosi yang ingin meluap. Mas Angga menghela napas panjang sebelum melanjutkan, aku tahu aku sudah merusak hidup kalian, dan aku tahu kalian pasti ingin aku jatuh. Tapi, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Chiko hanya diam, matanya tak pernah lepas dari wajah ayahnya yang penuh dengan penyesalan. Ada rasa jijik yang tak bisa disembunyikan, tetapi juga ada sedikit rasa kasihan. Dia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ayah yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Mas Angga melanjutkan, aku sudah kehilangan segalanya. Harta, keluarga, bahkan harga diriku. Ayah terpuruk, Chiko. Ayah minta kamu untuk memaafkan ayah, setidaknya beri ayah kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Suasana di dalam ruangan terasa semakin berat. Aku bisa merasakan ketegangan yang membekap Chiko. Aku tahu betul bahwa meskipun Mas Angga berbicara tentang penyesalan, dia tidak benar-benar berubah. Itu hanyalah trik lama yang dia gunakan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, cinta dan pengampunan dari orang-orang yang telah dia sakiti. Aku melihat Chiko menggelengkan kepala pelan, seakan-akan tidak percaya dengan kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Mas Angga. Ayah, kamu pikir dengan datang ke sini dan berkata seperti itu semua akan selesai? Kata Chiko dengan suara yang tegas namun penuh kekuatan. Aku bisa melihat bagaimana Chiko menahan amarahnya, meskipun setiap kata yang dia ucapkan penuh dengan perasaan. Kamu pikir meminta maaf setelah semuanya berantakan akan membuat aku memaafkanmu? Kamu memang kehilangan semuanya, tapi aku dan Mama, kita sudah melalui banyak hal untuk sampai di sini. Kamu tidak tahu apa yang sudah kami rasakan. Semua yang kamu lakukan, semua pengkhianatanmu, itu tidak akan hilang begitu saja. Aku bisa merasakan kekuatan kata-kata Chiko. Setiap kalimat yang dia ucapkan datang dari hati yang terluka, hati yang sudah lama tertahan oleh kesedihan dan kemarahan. Tidak ada satupun dari kami yang bisa melupakan apa yang telah dilakukan Mas Angga. Kehidupan kami telah dihancurkan oleh tindakannya yang egois. Tapi sekarang, Chiko tidak hanya berbicara tentang apa yang dia rasakan. Dia berbicara untuk semua orang yang telah terpengaruh oleh kebohongan dan kelicikan Mas Angga. Dia berbicara untuk dirinya sendiri, untuk aku, dan untuk semua orang yang telah dirugikan. Ayah, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi bukan karena aku ingin melihatmu bebas dari rasa bersalahmu, Chiko melanjutkan, dengan nada yang lebih lembut namun sangat tegas. Aku memaafkanmu karena aku tidak ingin masa lalumu terus mengikatku. Aku tidak ingin hidupku terperangkap oleh rasa sakit yang kamu buat. Tapi itu tidak berarti aku harus membuka pintu untukmu kembali dalam hidupku. Aku tidak membutuhkan ayah yang selalu menyakiti orang yang dia cintai. Mas Angga menunduk, seolah tidak tahu harus berkata apa. Semua kebanggaan yang dia miliki selama ini runtuh begitu saja, diterjang oleh kata-kata Chiko yang langsung mengenai jantung hatinya. Aku bisa melihat bahwa, meskipun dia ingin memperbaiki segalanya, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa Mas Angga sudah terlalu jauh dari segala yang dia inginkan. Aku mendekatkan diriku ke Chiko, merangkulnya dengan lembut. Aku tahu ini adalah momen yang sangat berat untuknya. Chiko tidak hanya kehilangan ayahnya, tetapi juga harapan untuk melihat ayahnya berubah menjadi orang yang lebih baik. Semua impian yang pernah dia punya tentang rekonsiliasi telah hancur dalam sekejap. Chiko, yang dulu hanya menginginkan kasih sayang dari ayahnya, kini tahu bahwa dia harus melanjutkan hidupnya tanpa ada ruang lagi untuk Mas Angga. Mas Angga berdiri, wajahnya penuh penyesalan, namun tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Ayah mengerti, katanya pelan, ayah hanya berharap kamu bisa memaafkan diriku suatu hari nanti. Tapi ayah tahu itu tidak mudah. Ayah hanya ingin kamu tahu, ayah sangat menyesal. Chiko menatapnya untuk sejenak, lalu dengan mantap berkata, aku harap ayah bisa hidup dengan kesadaran itu. Tapi untuk aku, ini adalah pertemuan terakhir kita. Aku tidak akan kembali ke masa lalu. Mas Angga tidak berkata apa-apa lagi. Dia menunduk, berjalan keluar dari rumah kami tanpa menoleh. Kami berdua hanya berdiri di sana, menyaksikan kepergiannya, merasakan ketenangan yang aneh setelah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan luka dan air mata.
Chiko akhirnya bisa menutup babak lama dalam hidupnya. Tidak ada lagi perasaan rindu atau harapan palsu. Dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dan itu adalah hal yang paling penting. Keputusan Chiko untuk tidak lagi membiarkan Mas Angga menghancurkan hidupnya adalah langkah terakhir dalam perjalanan panjangnya. Kami berdua kini bebas, dari rasa sakit, dari pengkhianatan, dan dari ketakutan yang telah mengikat kami selama bertahun-tahun. Kami bisa melangkah maju, tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Itulah pertemuan terakhir kami dengan Mas Angga. Sebuah pertemuan yang tidak membawa perubahan apapun, kecuali kenyataan bahwa setiap orang akan menghadapi akibat dari perbuatannya. Dan bagi kami, itulah saatnya untuk menutup pintu lama dan melangkah ke masa depan yang penuh dengan harapan baru. Keadaan Mas Angga semakin memburuk setelah keputusan pengadilan yang memutuskan untuk menyita seluruh hartanya. Semua usaha untuk mempertahankan sisa harta dan kehidupannya yang dulu dia banggakan kini hancur lebur. Chiko, meskipun telah merasa puas dengan proses hukum yang telah dijalani, tetap tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ini adalah karma yang pantas diterima oleh ayahnya. Dia tidak bisa menahan sedikit pun rasa keadilan yang terwujud di hadapan Mas Angga yang kini terpuruk. Namun, di sisi lain, Chiko juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari segala tindakan buruk yang Mas Angga lakukan selama bertahun-tahun. Bahkan, aku sendiri mulai merasa kasihan, meskipun aku tidak bisa memaafkan apa yang telah dia lakukan kepada kami. Di tengah kejatuhan itu, Chiko tidak hanya memperhatikan kehancuran hidup Mas Angga, tetapi juga melihat bagaimana ayahnya berusaha mencari jalan keluar dengan cara-cara yang semakin mencurigakan. Ternyata, di balik wajah lemah dan penuh penyesalan, Mas Angga masih mencoba untuk menyelamatkan diri dengan cara yang tidak sah. Beberapa kali dia menghubungi orang-orang yang masih berutang padanya untuk meminta bantuan keuangan, mencoba meminjam uang tanpa memberikan jaminan apapun. Namun, siapa yang mau memberikan uang kepada seseorang yang reputasinya telah hancur seperti itu? Sementara itu, Chiko semakin berfokus pada pekerjaannya sebagai pengacara. Dia membantu banyak orang yang selama ini terluka oleh ketidakadilan dan kejahatan, dan dia merasa lebih yakin bahwa hukum adalah jalur yang benar untuknya. Setiap kali dia mendengar kabar tentang Mas Angga yang semakin terpuruk, dia tidak pernah merasa puas atau bahagia. Meskipun dia tahu ayahnya pantas mendapatkannya, Chiko tidak ingin menjadi orang yang terjebak dalam kebencian atau kepuasan pribadi. Dia ingin melanjutkan hidupnya, fokus pada karir dan impian yang telah dia bangun jauh dari bayang-bayang ayahnya. Di sisi lain, aku merasa berat melihat apa yang terjadi pada Mas Angga. Meskipun dia telah banyak menyakiti kami, ada bagian dari diriku yang tidak bisa menahan rasa kasihan. Dia dulu adalah suamiku, ayah dari anakku, dan meskipun dia tidak pernah memperlakukan kami dengan baik, aku masih merasa ada ikatan emosional yang tidak bisa sepenuhnya hilang. Tapi aku tahu, aku sudah cukup melalui banyak penderitaan karena dia, dan aku tidak bisa membiarkan diriku terperangkap dalam perasaan kasihan atau penyesalan yang tidak berdasar. Mas Angga akhirnya mencapai titik terendah dalam hidupnya. Tanpa harta, tanpa teman, dan tanpa keluarga yang mendukung, dia merasakan kesendirian yang sangat mendalam. Bahkan, mantan istrinya yang kedua, yang dulu dia banggakan dan kira akan menjadi pelabuhan baru setelah perceraian kami, akhirnya meninggalkannya setelah mengetahui betapa buruknya kondisi keuangannya. Wanita itu yang semula selalu mendampinginya, kini pergi begitu saja, tidak peduli dengan keadaan Mas Angga yang memelas. Kamu tidak bisa memberi apa-apa lagi, katanya dengan sinis sebelum meninggalkan rumah mereka yang kini kosong. Mas Angga berjuang keras untuk bertahan hidup, tapi semakin dia berusaha, semakin dia terjerat dalam masalah baru. Tidak ada lagi orang yang bisa dia mintai bantuan. Semua yang dia miliki telah hancur, dan tak ada lagi yang bisa dia banggakan. Pada akhirnya, dia mulai hidup dengan cara yang sangat sederhana, jauh dari kehidupan mewah yang dulu pernah dia nikmati. Tidak ada lagi jalan keluar baginya. Dan aku, meskipun tetap merasa sulit untuk sepenuhnya memaafkannya, tahu bahwa hidupnya telah terhukum oleh segala perbuatannya. Chiko, yang kini telah menjadi pengacara yang sukses, menatap dengan tenang apa yang terjadi pada Mas Angga.
Seiring berjalannya waktu, dia sadar bahwa meskipun ayahnya terjatuh, dia telah memiliki hidupnya sendiri yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, dan cinta yang tulus. Tidak ada lagi ruang untuk kebencian, tidak ada lagi ruang untuk dendam. Semua yang ada hanya kebahagiaan yang telah dia bangun dengan kerja keras dan prinsip yang kuat. Pada akhirnya, Mas Angga harus menghadapi kenyataan bahwa semua yang dia lakukan dulu tidak akan pernah terhapus. Dia telah kehilangan segalanya. Namun, karma tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi Chiko dan aku. Kami belajar bahwa hidup tidak bisa dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik, dan itu adalah pelajaran yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Hidup kami kini lebih tenang, lebih damai, dan lebih penuh dengan kebahagiaan yang sederhana. Tidak ada lagi ketakutan akan masa lalu yang menghantui kami. Kami telah menutup bab itu dan melanjutkan perjalanan hidup kami dengan lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, Chiko dan aku bisa merasa bebas. Bebas dari segala luka, bebas dari kebohongan, dan bebas untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Kami telah membuktikan bahwa meskipun kehidupan ini penuh dengan rintangan, dengan tekad dan kasih sayang, kita bisa bangkit dan mencapai kedamaian.